Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah, Presiden akan membuat sebuah unit untuk memelihara ideologi yang sedang dipertimbangkan. Saya belum tahu apakah ini sudah jadi embrio atau sudah lahir atau belum, tapi bahwa arah ke sana sudah ada. Pak Mahfud juga ikutan di situ. Ya. Apakah itu sedemikian urgent menurut Anda? Pemikirannya begini, di bawah ini sekarang masyarakat sudah, waktu itu sebenarnya sih sejak tahun 2011, 5 tahun lalu lah, kita sudah bicara itu dalam pertemuan dengan Presiden SBY, semua ketua lembaga negara ketemu. Ini ada kekhawatiran luar biasa. Jadi sudah sebelum Iya, sekarang ya, sudah ada keputusan dan saya kira ramai media massa waktu itu. Pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar di tengah-tengah masyarakat. Isinya sama seperti P4, tapi tidak sama persis doktrinnya gitu. Kita buka Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, pada waktu itu tidak ada yang berani karena takut dituding ini melanjutkan kebijakan P4. Ya, baru. Iya, kalau MPR mau melakukan tidak bisa, dia kan lembaga legislatif ya, lembaga permusyawaratan rakyat. Lemhanas juga tidak berani. Waktu itu Pak Joko Suyanto mengumumkan akan disalurkan ke lembaga-lembaga pendidikan, tapi ya sama aja sampai sekarang semakin kisruh. Sehingga kemudian saya termasuk yang diajak ikut bicara untuk itu menyiapkan sebuah unit kepresidenan untuk penguatan atau pengembangan atau apapun gitu namanya ideologi negara. Nah itu sekarang jalan nampaknya, dan itu menurut saya bagus karena itu nanti akan masuk ke lembaga-lembaga negara, tangan Presiden akan masuk ke situ untuk memberi sentuhan-sentuhan Pancasila dasar negara itu, lalu ke sekolah-sekolah kita bicara kurikulum, ke LSM, ke Ormas, nanti akan bekerja sama. Dan kalau tidak berubah lagi nanti akan kita yang kita tunjuk, yang kita sepakati untuk membentuk ya anak muda lah, Yudi Latif gitu. Jadi bukan karena paranoia karena 212 dan 411 itu. Kalau bagi saya tidak, tapi saya tidak tahu kalau pemerintah yang menggagas ini. Saya kan hanya diundang dan saya menyambut ini sangat baik dan kita sudah lama menginginkan ini gitu. Lalu apa bedanya dengan P4 yang dulu yang sekarang ini? Mungkin banyak kesamaannya. Cuma sekarang bedanya itu Pancasila itu akan dibuat sebagai ideologi yang terbuka dalam arti fleksibel terhadap perkembangan. Tidak ditentukan oleh tafsir-tafsir mati yang harus begini, padahal itu faktanya tidak ada. Nah, kita akan buka diskusi-diskusi ini, tentu kan ada forumnya yang bentuknya penghayatan, yang bentuknya pengajaran, kan beda-beda cara-cara melakukannya. Tetapi lalu kita sampai pada kesimpulan, apa bedanya dengan P4 yang dulu? Saya sudah pikir-pikir P4 yang dulu itu bagus juga. Kenapa misalnya kalau sama gitu? Apalagi ini tidak semuanya sama gitu ya. Tapi pola seperti itu dulu kan bagus sekali. Anak kecil dulu hafal Pancasila, hafal pembukaan Undang-Undang Dasar, hafal lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Upacara hormat bendera itu dulu selalu dilakukan zaman-zaman itu. Sekarang atas nama reformasi lalu tidak lagi, sehingga anak-anak tidak tahu lagi Pancasila misalnya. Saya dulu kan pernah bicara juga di TV ketika hari ulang tahun Pancasila 1 Juni itu, TV One melakukan semacam survei mendadak atau wawancara mendadak. Ditanya Pancasila itu iya, 1, Pancasila 2, 3, 4, 5. Iya kan. Coba kamu tahu Pancasila, tahu Pak, dasar negara. Coba sebut sila kedua, kerakyatan yang dipimpin. Salah kan? Ini anak kampus. Pindah lagi ke orang sedang jalan kaki, wawancarai, salah lagi gitu. Kalau dulu zaman Orde Baru anak kecil aja hafal semua gitu Pancasila, kalau sudah agak besar sedikit pembukaannya hafal gitu. Lalu dulu yang menjengkelkan juga disuruh hafalkan menteri-menteri juga. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti, mensreanya beda gitu. Nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil kalau saya kembalikan. Siapa yang tak kenal Ketua MK periode 2008-2013, Mahfud MD? Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini, karirnya terus saja meroket. Puncaknya, Mahfud ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan, akademisi UII tersebut pernah juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM periode 2000-2001.
Malang melintang di beberapa partai dan menjabat sebagai anggota DPR, Mahfud menjelma menjadi praktisi hukum yang disegani. Hingga akhirnya, Mahfud menjabat sebagai Ketua MK di tahun 2008-2013. Putusan-putusan sidangnya kerap membuat gaduh. Salah satunya, pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas yang sontak mengejutkan berbagai pihak. Selesai bertugas di MK, Mahfud memimpin tim kampanye Prabowo Hatta pada Pilpres 2014 lalu. Kini, Ketua Umum KAHMI ini didaulat menjadi panitia seleksi penasehat KPK. Pak Mahfud, kalau kita perhatikan juga belakangan ini ada sebuah usaha untuk memolisikan penulis bendera merah putih. Ya, bendera merah putih ditulis, yang terakhir adalah tulisan tauhid di situ. Pertanyaannya dari hukum tata negara, apakah memang bendera itu tidak boleh sama sekali ditulis? Padahal sudah sejak dulu kayaknya pernah ada deh, tapi kenapa baru sekarang? Ya, apa yang terjadi? sejak tahun 2009. Kalau sebelum tahun 2009 tidak ada larangan di dalam hukum itu. Kecuali sengaja merusak, itu ada di KUHP. Tapi sejak 2009 itu kita membuat Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2009 tentang lambang-lambang itu, bahasa, bendera dan lambang gitu, atribut negara. Nah, di situ dikatakan dilarang menulisi, mencoret, merusak, meletakkan lencana di atas bendera resmi negara dengan ancaman hukuman tergantung, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Kalau menggunakan pasal 24A ancamannya cuma 1 tahun dan denda. Kalau yang Nur Fahmi 1 tahun. Jadi begini, itu sejak tahun 2004. Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Nah, pada waktu itu memang sudah dilarang menggunakan lambang-lambang itu sembarangan. Cuma kenapa baru sekarang? Kan sebelum itu ada Metallica, Ya, juga ya, rame. ya. Musim kampanye juga lambang negara dikasih Ada gambar bendera Papua. partai dan sebagainya. Dan itu banyak, masih banyak foto-fotonya, banyak pelakunya gitu. Kenapa kok baru sekarang dilakukan itu? Itu lalu timbul kesan politis gitu, kesan politis. Apakah boleh yang begitu dibiarkan? Secara hukum, kalau tata hukum Indonesia ada namanya prinsip restoratif. Hal-hal yang sifatnya kecil itu tidak usahlah dibawa ke pengadilan. Misalnya ada tamu. Menurut undang-undang, tamu yang nginep di rumah Anda harus lapor ke lurah dan camat setempat. Tidak lapor kan tidak apa-apa. Ya. Karena itu bukan kejahatan, itu hanya pelanggaran undang-undang. Nah, di dalam hukum itu ada 2 jenis peraturan itu. Satu disebut mala prohibita, dilarang oleh undang-undang meskipun tidak jahat. Seperti Anda tidak boleh pergi tidak bawa SIM. Kan tidak jahat, cuma Anda bawa SIM, apa jahatnya? Tapi itu mala prohibita. Yang kedua mala insi, dilarang oleh undang-undang, oleh hukum dan oleh moral. Misalnya membunuh, mencuri. Nah itu. Nah, hukum kita itu sebenarnya mulai mengarahkan agar yang berlaku itu mala prohibita.